Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Kalaupun dilihat dari rentang waktunya, memang sedikit lebih lama. Namun jika dipikir baik-baik, kita tidak tahu rezeki seperti apa yang didapat di kemudian hari yang memungkinkannya menembus langkah ke-8 atau bahkan ke-9. Jika dibandingkan dengan budidaya ini, layaknya seperti jalan dengan cahaya lentera ajaib. Itu adalah ucapan yang dijelaskan oleh Xiaoyan. Menatap wanita dengan pipi merah di depannya, dia tidak bisa tidak mengingatkannya pada pemandangan yang terjadi di pasir kuning sebelumnya. Yaitu, ada seorang wanita telanjang yang mengejarnya. Xiaoyan merasa takut, dia belum pernah merasakan jantung berdebar seperti ini. Bahkan belum ia rasakan ketika menghadapi istrinya. Jika Xiaoyan menolak saat ini, saya khawatir Guan Youyan akan tetap pantang menyerah. Dia mungkin tidak memaksa Xiaoyan, tapi dia pasti akan menggunakan segala cara untuk melakukannya. Jadi sekarang kita harus mencari cara untuk membuat hal ini menjadi mustahil. Tapi kita tidak boleh menolaknya secara terang-terangan. Apa boleh buat, Xiaoyan harus berpikir cepat dalam benaknya sekarang ini. Jika dia bisa menolak Yuyan, yang terbaik adalah membuatnya menjadi tidak berdaya, hanya ini yang bisa Xiaoyan lakukan. Dalam hati Xiaoyan hanya satu kesetiaan dan reputasinya yang dapat dipertahankan saat ini. Xiaoyan tiba-tiba terlihat malu dan menatap Yuyan yang hendak berbicara. Tapi ia pun ragu-ragu. Apakah dengan itu, Anda benar-benar dapat membantu saya menerobos ke langkah 8 atau 9? Xiaoyan bertanya, dan Yuyan langsung senang saat mendengar ini, dia merasa Xiaoyan pasti tergoda. Jadi selama dia tergoda, itu akan lebih mudah ditangani. Saya tidak menjamin Anda bisa menerobos langkah ke-9. Itu tergantung apakah Anda bisa mencapai ranah jalan Senlan. Namun langkah ke-8 mungkin saya bisa menjaminnya. Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Ia mencubit dagunya, lalu melihat ke atas dan ke bawah ke arah Yuyan. Ia terlihat sangat malu, kedengarannya sangat menggoda, tapi Yuyan secara alami memperhatikan tatapan sedikit jijik di mata Xiaoyan. Adegan berikutnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Xiaoyan, yaitu Zongbu dan yang lainnya mendekat ke sini. Tetapi sosok mereka segera berbalik, lalu jari ramping Yuyan langsung membuka pengekang di pinggangnya. Rok panjang polos di tubuhnya tiba-tiba dilepaskan, memperlihatkan tubuh tembaga dan kulit seputih salju yang memantul dengan dua sentuhan kelembutan. Saat itu, Xiaoyan mundur beberapa langkah, lalu Yuyan berkata, "Tubuhku ini merupakan tubuh pilihan dan merupakan yang terbaik dari yang terbaik." Pada pengejaran sebelumnya, Xiaoyan tidak sempat melihat lebih dekat. Makhluk cantik di depannya membuat pupil matanya sedikit mengecil. Gulungan putih dengan dua tetes bubuk ceri dan gambar rapi, kemudian sedikit warna pink, menjadi sentuhan akhir gambar ini. Bukan itu masalahnya, ini terutama salahku. Benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengurangi peradangannya. Kecantikan di depannya memang sempurna, yang membuat jantung Xiaoyan berdebar kencang untuk beberapa saat. Namun tidak ada keinginan yang kuat di hatinya, malah dia sedikit menjadi takut. Tidak ada kasih sayang di antara mereka. Saya hanya ingin menggunakannya sebagai fantasi saat aku memikirkannya. Saat itu tidak ada hujan dan angin dan aku merasa sangat jijik. Mata Yuyan tiba-tiba melebar dan dia menatap Xiaoyan dengan sedikit rasa jijik. Mungkinkah Anda tidak ingin membesarkannya? Xiaoyan mengangguk dengan sedikit acuh tak acuh. Yuyan menyipitkan matanya dan menatap Xiaoyan. Dia jelas tidak mudah untuk ditipu, bahkan jika dia mengambil 2 langkah ke depan sosok anggunnya akan tergeletak di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk dan segera memadamkan api jahat yang baru saja muncul. Setelah beberapa godaan, telapak tangan Yuyan terulur ke bawah dan kemudian ekspresi kekecewaan mendalam muncul di wajahnya. Sungguh sulit dipercaya, mungkinkah itu masalah klon Anda? Yuyan juga merasa tidak berdaya dan segera melepas gaun panjangnya yang elegan dan memakainya kembali. Mungkinkah begitu? Atau mungkin saya tidak merasakan
Apa-apa sama sekali. Apakah Anda tidak melakukan sedikit rasa emosional untuk melakukan hal semacam ini? Xiaoyan berkata sambil tersenyum masam. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi lucu dan tersenyum. Faktanya, selama orang lain tidak melepas pakaiannya dengan santai, itu terlihat normal. Saya punya satu pil naga sejati Ji yang ada di sini. Itu bisa membuat Anda berdiri tegak dan 2 pil bisa membuat Anda berubah menjadi naga sejati. Yuyan membalikkan telapak tangannya dan 2 botol giok muncul di telapak tangannya. Saat Xiaoyan sedang berpikir, ruang di sini tiba-tiba terbakar dan cahaya biru menyelimuti langit. Dalam cahaya biru, bayangan hitam terlihat terkondensasi darinya mata Yuyan. Xiaoyan langsung tertarik padanya. Bayangan hitam itu perlahan keluar dengan terbungkus jubah hitam besar menutupi seluruh sosoknya. Adikku adalah muridmu yang membunuhku, sebuah jeritan perlahan datang dari balik jubah hitam besar. Ekspresi Yuyan berubah serius kali ini. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, lalu terima kasih untuk gambarnya. Kamu termasuk orang yang mana? Xiaoyan sedikit bingung melihat kemunculan tiba-tiba itu dan kata-kata yang membuatnya tidak bisa dimengerti. Tidak tahu apa yang dia bicarakan, namun Xiaoyan bereaksi cepat. Tiba-tiba ia terkejut, mungkinkah dia sedang membicarakan tentang bagaimana cara memutar pinggang? Tepat ketika Xiaoyan bingung, jubah hitam lebar itu bergetar sedikit. Dia melihat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya datang dari sekelilingnya. Sisa jiwa mengembun di depannya, lalu jiwa yang tersisa ini terlihat seperti Ningyi. Dia adalah pemimpin di balik Tianren Mansen. Xiaoyan menghirup udara dan menghela nafas. Hati biru dari Istana Surgawi adalah kartu truf dari Raja Roh ini. Makhluk di balik hati biru yang diberikan kepada Raja Roh mungkin adalah sosok berjubah hitam yang muncul di depan Xiaoyan. Anda sangat berani membunuh 2 pengikut saya. Suara di balik jubah hitam itu sangat tajam dan bahkan kasar, namun itu tidak bisa membunuhnya. Meskipun Xiaoyan merasa ngeri, sosoknya yang tinggi dan lurus tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Adikku memiliki nada yang sombong, ia hanyalah seekor semut kecil. Namun ia tetap berani melakukan kesalahan di hadapan dewa ini. Jubah hitam lebar itu perlahan mengangkat kepalanya saat ini. Lalu ketika dia melihat senyuman di wajah itu dengan jelas, pupil matanya menyusut. Apa yang muncul di balik jubah hitam itu bukanlah wajah manusia, melainkan pusaran angin topan. Tampaknya ada sekeping bintang di dalamnya dan keping bintang ini bergerak perlahan. Saat dia mengangkat kepalanya, krisis hidup dan mati yang sangat kuat menyelimuti hati Xiaoyan. Meskipun Yuyan sedang tersenyum di sampingnya saat ini, namun dia tidak bisa merasakan rasa aman sedikit pun. Dia menunjukkan ekspresi keheranan di matanya. Sosok jubah hitam lebar di depannya melayang di udara seperti hantu. Dia tidak memiliki tubuh tertentu dan tidak tahu keberadaan seperti apa dia. Tapi dia jelas bukan orang sembarangan yang bisa dihadapi Xiaoyan. Saat ini, apakah Anda benar-benar berani mengambil tindakan? Saat ini, Xiaoyan tiba-tiba berbicara begitu. Dia mengatakan ini, kamu benar-benar terdiam lucu. Kamu tahu itu, tapi aku tahu cara membunuhmu tanpa dihukum. Coba tebaklah, mengapa saya tahu kamu seorang Verlander? Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, seolah dia adalah orang paling berkuasa di sini.